Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi praktik pemrograman visual. Dan di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan logika if, baik itu logika if tunggal, ganda, maupun penggunaan dari if bersarang. Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Berikutnya adalah saya akan membuat tampilan dari form baru, dan sebelum membuat form baru di sini saya akan menyediakan di fasilitas penggunaan menu. Jadi menu ini akan saya hubungkan dengan perhitungan nilai yang menggunakan logika if dan dengan menggunakan studi kasus if bersarang untuk tampilan di bawahnya. Jadi cara menghubungkannya, misal saya klik untuk perhitungan nilai dan saya alihkan ke form yang akan kita gunakan untuk perhitungan nilai. Jadi contohnya di perhitungan nilai misalnya saya tampilkan untuk form 7, dan di contoh berikutnya untuk if bersarang saya hubungkan ke bagian form 8. Jadi nanti ada dua form yang akan saya sediakan, ada form 7 dan form 8. Dan langkah berikutnya adalah dengan membuat form 7 dan form 8. Saya pilih project, saya pilih add form. Saya atur dengan penggunaan form, Windows Form. Dan saya alihkan untuk form 7, saya pilih add. Dan untuk form 8 saya pilih add form. Nah, ini untuk tampilan studi kasus untuk form 8. Saya pilih save all. Langkahnya adalah yang pertama saya akan membuat tampilan dari perhitungan nilai. Jadi perhitungan nilai terdiri dari NIM mahasiswa, nama, program studi, mata kuliah, nilai, dan grade. Jadi kita akan menerapkan logika if dalam penerapan nilai untuk mencari grade. Nah, dari tampilannya kita akan membuat dengan contoh form sebagai berikut. Lalu saya akan memasukkan coding di bagian keluar. Jadi kalau saya klik keluar, coding akan saya masukkan dengan menambahkan me.close. Dan berikutnya kita akan memasukkan coding di bagian tampil. Nah, caranya adalah, kita atur untuk tampil. Jadi kalau formnya tidak keluar, kita bisa menampilkan di bagian view. Saya tampilkan Solution Explorer. Saya menuju ke form 7, jadi saya klik form. Nah, saya klik tampil untuk memasukkan coding. Jadi langkah pertama adalah kita akan membuat variabel terlebih dahulu. Jadi formatnya adalah saya masukkan nanti variabel. Yang pertama saya masukkan nama. And name terlebih dahulu, name, nama. Terus saya buat variabel prodi, mata kuliah,
dan saya tambahkan dengan variabel grade. Jadi kalau kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5 variabel, dan saya gunakan dengan tipe data string untuk variabel yang pertama. Oke, nah variabel berikutnya saya tambahkan dengan format dim. Saya buat dengan menambahkan variabel nilai, dan saya gunakan dengan tipe data integer. Oke. Nah, langkahnya adalah kalau kita lihat ya berdasarkan form dari tampilan, ini merupakan text box 1, text box 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi, text box 5 digunakan sebagai input dan text box 6 digunakan sebagai output. Jadi, saya tambahkan ya, saya deklarasikan untuk input. Nah, untuk inputnya berarti di sini saya tambahkan untuk nilai ya, saya tambahkan nilai sama dengan text box 5 titik text, dan untuk outputnya saya buat di sini output terletak di text box 6. Dan saya simpan dengan variabel grade. Jadi ini ada perbedaan ya, ini untuk input, penerapannya saya buat variabel terlebih dahulu, dan akan menampung text box 5, dan untuk output saya buat text box 6, yang berfungsi untuk menampung grade. Jadi ada format ya, ini untuk format input dan ini untuk format output. Nah, bagaimana cara penerapannya? Nah, untuk cara penerapannya kita menerapkan logika if. Jadi logika if akan saya letakkan di bagian bawah. Nah, formatnya adalah saya masukkan ya. Jadi format logika if saya masukkan if yang pertama kali, dan langkah berikutnya adalah saya terapkan berarti yang saya fungsikan di sini nilai. Contoh misalnya nilai lebih dari sama dengan 80. Then maka akan mencetak atau menampilkan grade dengan data yang terletak di bagian bawah. Nah, ini untuk format yang pertama ya. Jadi format yang pertama kita gunakan if, dan pada saat if ini hanya menampung satu syarat, maka yang terakhir kita cetak dengan menggunakan else. Jadi if else. Nah, tapi dengan penggunaan if yang banyak atau dengan menggunakan syarat yang banyak, artinya kita bisa menambahkan dengan tampilan di bagian bawah. Jadi di bagian bawah saya tambahkan dengan fungsi else if. Jadi semakin banyak logika if-nya, semakin banyak syaratnya, maka yang bertambah adalah else if. Jadi else if-nya semakin banyak, if tetap 1, sedangkan else tetap 1. Jadi kalau kita lihat ya, ini untuk penerapan dari logika if-nya. Jadi saya masukkan seperti ini ya. Nah, jika nilai lebih dari sama dengan 80, then maka mencetak grade A. Nilai lebih dari sama dengan 70, maka mencetak grade B. Lebih dari sama dengan 60 mencetak grade C, dan lebih dari sama dengan 50 mencetak grade D, dan seterusnya selain dari A, B, C, dan D akan mencetak grade E. Dan terakhir kita menggunakan rumus untuk bagian bawah ya. Jadi penerapan bagian bawah saya gunakan dengan menerapkan and if. Oke, kita lihat ya posisinya. Berarti ini untuk tampilan input. Kita input terlebih dahulu, maka logika if akan mengecek hasilnya, dan setelah dicek akan mencetak di bagian output. Lalu kita akan melihat hasil. Nah, sebelum melihat hasil ini saya perbaiki terlebih dahulu ya. Jadi and if-nya cukup 1 ya. Di sini if, yang terakhir and if. Dan kalau kita lihat ada dua variabel yang berfungsi. Jadi ada variabel nilai dan variabel grade. Jadi kalau mau dibuat cukup 2 juga nggak apa-apa ya. Atau mau dijabarkan semua juga nggak jadi masalah. Oke, saya tampilkan ya. Saya run. Saya klik perhitungan nilai, saya masukkan NIM-nya misal, nama saya masukkan Dian, program studi misalnya teknik komputer, mata kuliah praktik visual, dan grade saya masukkan 90. Nilai saya masukkan 90.
Saya klik tampil ya. Kalau saya masukkan 20 dan saya masukkan 50. Oke, nah ini merupakan hasil dari perhitungan nilai dengan menerapkan logika if. Dan selamat belajar, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.